Takwa di Quran khususnya ada 240 kali disebutkan. Sebelum kita definisikan, saya ingin mengajak kita untuk mengenal lebih jauh tentang kita dulu. Sebagai manusia. Jangan-jangan berkehidupan sampai detik ini kita nggak kenal diri kita sendiri. Baik, saat Allah Tuhan menciptakan kita, disebut manusia itu kalau punya 3 unsur. Tidak ada yang 3, maka berkurang nilai kemanusiaannya. Ini standar siapapun dia, mau muslim, mau non-muslim, semua pasti terdiri dari 3 bagian ini. Dan pastikan sampai dengan detik ini, 3 ini mesti ada. 1, ada bodinya, fisiknya, jasadnya. Ini yang kita kenal dengan jasmani. Dan ini tahap pertama yang diciptakan. Proses pertama penciptaan manusia, itu proses fisikal terlebih dahulu. Quran surah ke-15 di ayat ke-28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'im masnun. Jadi fisiknya dulu dibentuk, detailnya nanti ditemukan di Quran surah ke-22 misalnya ayat ke-5. Di hadisnya, yang hadis ini secara detail dan bahkan secara istilahnya, diksinya nanti diambil di kurikulum kedokteran. Modul pertama kedokteran itu menggunakan diksi hadis ini. Ya, di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat misalnya. Ya, setiap kita tercipta, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama pertemuan spermatozoa dengan ovum berproses. Tsumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga sudah mulai berbentuk daging keratan. Nah, mudghah itu sekarang sudah jadi istilah di modul kedokteran dasar. Saya pernah belajar tuh kedokteran waktu kami ada di Ciputat itu. Ya, ada mahasiswa mau belajar, saya tanya, Anda dari mana? Kedokteran. Mau belajar apa? Quran. Anda ajarkan saya kedokteran, saya pinjam modulnya, saya ajarkan kamu Quran. Itu di diksi modulnya itu langsung kalimatnya mudghah. Jadi ini saya ingin tunjukkan, ini bagian pertama unsur manusia. Kedua, ada rohnya yang disebut dengan rohani, si spiritual. Fisiknya saja tidak ada roh, tak hidup. Selesai, jadi jasad saja, jenazah, mayit. Ada roh, baru digerakkan sebagai unsur kehidupan. Saya cepat, yang ketiga, itu mesti ada akalnya. Untuk membedakan dengan hewan. Kambing punya jasad, punya roh, tapi tak punya akal. Karena itu jangan pernah memarahi kambing kalau kambing berbuat salah. Ibu sedang nyapu, tiba-tiba kambing lewat buang kotoran, kan? Gak usah dimarahin, dasar kambing, ada kambing emang, gitu kan? Karena nggak ada akalnya di situ. Dia nggak bisa memikirkan di mana harus dilakukan. Manusia bisa disebut manusia kalau ada 3 bagian ini. Hilang rohnya, ada fisik, ada akal, wafat dia. Ada roh, ada fisik, tidak ada akal, hewan. Ada roh, ada akal, tak ada fisik, gentayangan. Ya, selesai gitu. Nah, 3 bagian ini yang membentuk manusia. Risetnya sangat dalam. Bahkan nanti di beberapa negara, demi mengoptimalkan sisi bagian manusia itu di research. Saya dari Amerika 3 bulan lalu, dan mereka sampai di University of California, ya, itu sampai meriset ke bagian akal sampai ke kapasitas memori. Dan di Islam tuh ada ayat terkait dengan itu spesifik. Quran surah kedua ayat 31. Itu sampai meriset kemampuan memorinya berapa, kapasitasnya bagaimana, peningkatannya seperti apa, dan kita dikabarkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana turunan-turunan tentang ini. Nah, karena ini bukan materi yang utama di sini, saya ingin turunkan dengan cepat. Baik fisik, roh, ataupun akal, itu butuh nutrisi untuk tetap hidup, untuk tetap matang, dan bisa menjalani aktivitas. Ini kalau nggak makan, bisa sakit, lemah, meninggal. Karena itu kita diberikan petunjuk oleh Tuhan bagaimana mencari makanan-makanan yang menyehatkan dan memberikan kebutuhan secara pokok. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau Anda ingin sehat, kata Allah, silahkan beraktivitas, minimal memenuhi kebutuhan pokok, tapi dengan cara yang benar. Sebab kalau kita bekerja mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, tidak menyehatkan juga. Ini sudah diriset. Ya, bahkan nanti di Malaysia itu ada satu bagian riset, meriset hasil pekerjaan yang tidak tepat, dibelikan makanan, dikonsumsi. Itu ketika diproses di metabolisme, berpengaruh bahkan kepada pikiran dan emosional. Dan tidak sehat. Yang kedua, thayyiban. Thayyib itu bahasa Arab singkatnya, sesuatu yang dibutuhkan. Yang menjadikan kita lebih baik.
Di tidak semua yang diinginkan kata Quran mesti dikonsumsi. Yang dibutuhkan tubuh apa, membuat kita lebih baik, lebih sehat, itu yang dikonsumsi. Makanya kalau orang Arab tanya, kaifa haluk? Bagaimana kabarnya? Lalu dijawab begini, alhamdulillah ana thayyib. Itu artinya, saya sehat, kuat, tak ada masalah secara fisik. Bukan sifatnya ya. Kalau sifatnya khair. Jadi kalau ada yang jawab, alhamdulillah ana bi khair. Artinya dia nggak gelisah, sifatnya sudah baik, tenang. Tapi kalau thayyib, secara fisik bagus. Tapi secara sifat, belum tentu. Makanya kan ada yang bang thayyib ya, dia kan sehat tuh. Cuman 2 kali puasa, 2 kali lebaran, dia nggak pulang-pulang kan? Oke. Nah, mohon izin. Ini sebagai manusia, tidak terbatas di fisikal saja. Akal juga perlu ada nutrisinya. Pengetahuan. Jadi semakin tidak diberikan nutrisinya, asupannya, makanannya, maka setiap bagian saraf, setiap bagian yang menghimpun kepada ketajaman akal kita itu akan melemah, lemah berpikir, mati, dan sulit membimbing fisik untuk bergerak dengan cepat. Karena itulah kemudian banyak ayat yang meminta kita untuk berpikir, membaca, meriset, mendalami. Dan itu menariknya kalau kita riset Quran, setiap lafadznya itu, kita akan temukan semua berurut. Misal, gerbang pengetahuan. Ayat pertama yang turun apa namanya? Iqra. Apa artinya? Baca. Ya. Itu kan baca yang tidak menuntut pemahaman. Tapi ketika Anda sudah semakin bisa banyak baca, pindah ayatnya kepada tilawah, utslu. Nabi mendapatkan awal ayat supaya mengikuti bacaan. Setelah banyak bisa baca, beralih diksinya kepada pemahaman, pendalaman. Jadi Allah tidak menyukai ada orang banyak baca tapi nggak paham. Kayak teman-teman yang di kampus ya, sekarang ada yang di BINUS, ada UMJ dan sebagainya. Itu kalau dalam fikih Islam, tidak disukai orang masuk kampus, tapi tidak memahami apa yang dipelajari. Apalagi duduk paling belakang, nggak pernah nanya, gitu kan? Disiapkan handuk ujian. Walaupun sesungguhnya, ini saya riset betul ini. Ini Bu, ini luar biasa nih ya. Orang Indonesia itu dapat keistimewaan yang sangat luar biasa dari Tuhan kita, dari Allah yang Maha Esa, sampai dia punya potensi yang kadang orang lain nggak dapatkan. Dari bahasa misalnya, lidah orang Indonesia itu dipakai ke bahasa apapun, itu bisa cepat. Anda kalau nggak percaya silakan. Orang Inggris bicara bahasa India, ketahuan tuh. Take the money, gitu kan? Ketahuan tuh. Ya pasti India nih. Cina begitu. Tapi orang Indonesia bicara bahasa Inggris, itu bisa seperti penuturnya. Hey John, where have you been? Ya? Ada satu kemiripan. Dibawa ke bahasa Arab, cepat. Kita hargai Muhammad. Ya? Dia mau bahasa Perancis, bisa. Ya? Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ya? Dia bisa ke bahasa Jepang, dia cepat dia. Ya, watashi wa Indonesiano, adidas. Ya? Jadi dibawa ke bahasa apa aja, lidahnya ringan. Ya, saya pernah di Tripoli. Itu satu orang Afrika mengadu, mengatakan begini, wallahi muskilah Indonesia aja bersyai katanya. Orang Indonesia itu saya bingung nih. Saya bilang kenapa? Ini mau ujian, 3 bulan saya mencoba belajar. Lalu semalam sebelum ujian dilakukan, teman saya orang Indonesia pinjam catatan saya. Keluarlah nilai, saya 7,5, dia 8 katanya. Saya bilang dia nggak tahu sistem SKS dia. Kebut semalam gitu. Nah tapi itu nggak berfungsi kalau kita tidak mempertajam ini. Karena itu nanti ada urutan dari mulai baca, sudah banyak baca, naik ke level analisis, pahami isinya. Setelah itu research, setelah itu pahami. Sampai yang paling menarik, apa yang didapatkan dalam kehidupan silahkan untuk mempertajam akal. Di University of California, ketika meriset kapasitas memori kita, ditemukan setidaknya manusia itu standarnya punya kapasitas 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes untuk mengingat. Itu yang paling standar. Dan ini kalau tidak diberikan asupan kepada akal, maka potensi memorinya itu tidak akan optimal. Maaf, pintar, sehat, tapi ini kosong. Rohnya tidak diberikan asupan juga. Maka ini akan menjadi problem yang sangat serius. Masih di bulan ini tanggal 5, saya dari Jepang. Kita membuat masjid, kita resmikan, kemudian kita riset. Jepang akalnya hebat. Di Amerika juga demikian. Tajam, pintar, banyak research, fisiknya kuat-kuat. Tapi problemnya, hampir setiap hari ada kematian. Bahkan ada satu wilayah yang saking capeknya mayornya itu,
ya, melihat banyak bunuh diri, diatur jamnya, diatur waktu. Anda bisa bayangkan waktu bunuh diri gitu. Ya. Ada 2 waktu dalam sehari, jam 9 sama dengan jam 2. Gitu ya. Jadi kalau telat dikit bunuh diri, besok lagi gitu. Itu Anda bayangkan. Dan itu tingkat seksnya tinggi. Kenapa? Karena tidak memenuhi asupan yang tepat untuk ini. Sisi spiritualnya. Nah, bila di sini ada fisikal, di sini ada akal, di sini ada rohani, maka semua asupan di rohani ini akan mengakumulasikan satu nilai yang disebut dengan takwa namanya. Takwa itu ada di sini. Dan ini yang menggerakkan semua sisi intelektual dan semua sisi fisikal. Apa yang disebut dengan spiritual quotient, emotional quotient, dasarnya ada di sini. Jadi kalau di dalam jiwa, inti jiwa kita bisa dilatih dengan baik, berkembang dengan bagus, maka itulah yang memerintahkan akal untuk merumuskan semua rumusan-rumusan kehidupan yang akan dikerjakan oleh fisik. Contoh begini, mohon izin nih, keluar dari sini, melihat sendal, atau jangan di sini lah ya. Ada orang habis taraweh keluar dari masjid, ya. Perhatikan. Jadi begitu keluar dari masjid, dia melihat nih ada sendal, ya kan? Nah, apa perintah yang diberikan oleh hatinya untuk dirumuskan oleh akalnya? Jadi akal tuh fungsinya merumuskan saja, bukan memberi perintah. Yang memberi perintah di sini. Dan itu cuma 2. Kalau bukan takwa, itu fujur. Nama lainnya nafsu. Quran surah ke 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi di jiwa kita ini cuma ada 2. Kalau bukan ada nilai-nilai kebaikan, karakter moralnya ini, atau yang kedua yang disebut dengan nafsu. Bisikan pada keburukan. Mana ya sendal saya tadi ya? Oh iya yang itu. Maka akalnya perintahkan cepat pakai sebelum terlambat. Begitu dia kenakan, dia pakai sandal. Padahal dia ke masjid, itu nggak pakai alas kaki. Nah, berarti yang perintahkan yang ini. Ya, itu yang perintahkan. Maaf, orangnya pintar, hartanya banyak, fisiknya sehat, tapi dia bisa menuliskan sesuatu yang tidak layak untuk dituliskan. Mengambil apa yang bukan miliknya. Ya, dan seterusnya, ini sumbernya ada masalah di sini. Bukan di sini, bukan di sini, tapi di sini. Nah, takwa mempersonifikasi semua nilai-nilai karakter kebaikan, sehingga secara personal, secara individual, dia menjadi orang yang bagus, dan dengan kebaikan itu bisa dibawa kebaikannya ke ranah personal. Dari personal ke ranah komunal. Ini yang tidak dipunyai di negara manapun, kecuali di kita. When I was in America 3 months ago, so I went to National Mall in DC. Jadi saya pergi ke DC, kemudian saya research di situ. Sampai di situ kita temukan sesuatu yang hebat secara sistem. Jadi ada Tugu Independence dikelilingi oleh 50 bendera states dari semua states di Amerika, terus ditarik garis lurus ke Capitol, ke Dewan DPR-nya gitu ya. Lalu sekitar 500 meter ditarik garis lurus lagi, miring ke kiri sedikit dari National Mall, itu sekitar 200 meter ada White House di situ. POTUS ada di situ, President of United States of America. Yang paling menarik begini, itu bisa diakses oleh semua. Jadi betapapun di dalam Capitol, di DPR-nya itu banyak perdebatan, ketika keluar mereka melihat lagi, kita harus bersatu nih. Kita harus menjunjung tinggi persatuan ini. POTUS, Presidennya Amerika, dia walaupun punya pendapat pribadi, ketika keluar melihat tugu itu, dia pasti akan berpikir, lakukan yang terbaik untuk Amerika. Secara sistem, mereka hebat. Makanya rapi, disiplin, kuat, dan sebagainya. Tapi karena nggak punya nilai personal yang baik, akhirnya rapuh secara personal. Kalau kita lihat di Amerika misalnya sekarang, secara pribadi mau melakukan apapun, Anda nggak dilarang. Silakan. Mau narkoba, mau punya senjata, mau LGBT, mau macam-macam, bebas asal tidak mengganggu sistem. Tapi yang terjadi apa? Tingkat kriminalitas, pembunuhan, keburukan, fahsya dan mungkarnya, kalau istilah dalam bahasa Al-Quran itu hampir tiap hari statistiknya terus naik. Bung Karno datang ke sana. Ini sejarah yang saya sudah konfirmasikan. Beliau datang ke sana. Rombongannya ada bagian spiritualnya, sebagian ulama. Ada saudagar untuk membeli tanah untuk kedutaan besar Indonesia pada saat itu. Apa yang dilakukan? Pertama, ketika melihat Tugu Independence itu, beliau berpikir generasi bangsa saya mesti lebih hebat daripada Amerika. Kalau Amerika cuma tugu biasa, maka generasi bangsa saya mesti generasi emas.
Maka saat pulang ke Indonesia dibuatlah Monas yang atasnya lapisan emas. Monas itu desain ya, kalau ditarik garis lurus tuh balai kota, diteruskan ke Istiqlal, yang sekarang sampingnya katedral. Apa fungsi masjid di situ dan gereja di sampingnya? Pembentukan ini spiritual. Jadi beliau menginginkan bukan hanya sistemnya yang bagus, tapi kalau dari orangnya sudah bagus semua, orangnya baik-baik, ahli hukum yang baik pasti akan menerapkan standar hukum yang bermaslahat. Ahli hukum yang pintar tapi tidak baik, menemukan celah hukum jadi bermasalah. Ekonom yang hebat tapi tidak baik akan merusak. Ngambilnya kebanyakan dibandingkan pencuri ayam. Tapi kalau dia punya nilai moral yang bagus dan pintar, maka secara otomatis kesolehan personal ini akan diteruskan dalam konteks kesolehan komunal. Inilah kehebatnya Indonesia yang tidak ditemukan di tempat manapun. Nah, beruntungnya kita alhamdulillah di dalam Islam, dan ini akan senafas dengan undang-undang dan Pancasila. Jadi, di Islam itu nggak akan pernah bertentangan. Saya waktu ditanya, ada dua pertanyaan menarik. Ya, ada orang bertanya begini, Ustadz, kenapa di Indonesia nggak menerapkan syariat Islam? Saya katakan, Pancasila itu adalah rumusan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia. Lalu bagaimana hubungan antara Islam dengan Pancasila? Hubungannya baik-baik saja. Tidak ada masalah.